Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Dara Putrandina dari program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Nah, di sini saya akan mereview atau mempresentasikan salah satu buku yang berjudul Harmony Revolution, Bitcoin versus emas untuk menguasai ekonomi global. Nah, sebelum kita bahas ke apa itu harmoni, kita bahas dulu sejarahnya nih. Nah, sejarah harmoni berawalnya bermula pada masa kuno. Nah, ketika manusia menggunakan komoditas langka seperti garam, kerang, dan logam mulia sebagai alat tukar. Dari ketiga itu semuanya, emas dan perak bertahan karena sifatnya yang tahan lama, langka, dan diakui lintas peradaban. Eh, Perkembangan berikutnya adalah era standar emas. Yang kedua ini ya teman-teman. Nah, terutama pada abad ke-19 atau sampai tahun 1971, pada masa itu atau masa tahun 1971, uang kertas dijamin dengan cadangan emas sehingga menciptakan stabilitas moneter global. Namun sistem ini runtuh karena beban ekonomi pasca perang dunia dan kebutuhan likuiditas yang semakin besar. Sejak saat itu, dunia memasuki masa modern yang ketiga ya teman-teman. Atau masa sekarang, yaitu fiat money sebagai alat tukar utama. Meski mudah atau praktis, fiat juga rawan inflasi karena bisa dicetak tanpa batas. Untuk menjawab kelemahan ini, lahirlah namanya Bitcoin, yang koin digital ya teman-teman. Pada tahun 2009 membawa membawa kembali prinsip kelangkaan emas namun dalam bentuk digital yang lebih portable, transparan, dan sesuai dengan era teknologi. Jadi itu dia sejarah-sejarah harmoni dari masa kuno, standar emas hingga masa modern, masa kini ya teman-teman. Nah, kita jelaskan apa itu harmoni. Harmoni adalah mata uang keras yang memiliki nilai intrinsik langka, tahan lama, dapat dipertukarkan, dan mudah dipindahkan. Berbeda dengan uang fiat yang nilainya bergantung kepada kepercayaan kebijakan pemerintah, harmoni mampu menjadi penyimpan nilai jangka panjang yang lebih stabil. Nah, itu dia harmoni ya teman-teman. Lalu, kenapa sih emas sebagai harmoni? Emas itu udah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu sebagai bentuk harmoni. Nilainya juga berasal dari bentuk yang alami atau kelangkaan alami, daya tahan yang luar biasa, dan pengakuan universitas di berbagai peradaban. Nah, karena sifatnya ini, emas menjadi penyimpan nilai yang stabil dan dipercayai lintas generasi. Selain itu, emas terbukti mampu melindungi kekayaan saat krisis dari masa perang hingga inflasi tinggi. Emas selalu dipandang sebagai aset yang aman atau disebutnya safe haven. Nggak heran ya kenapa bank sentral di seluruh dunia masih menyimpan cadangan emas sebagai jaminan stabilitas moneter. Namun, emas juga punya keterbatasan. Yang pertama, sulit disimpan dalam jumlah besar. Yang kedua, mahal untuk dipindahkan. Dan yang terakhir yaitu kurang praktis untuk transaksi sehari-hari di era digital. Kan gak mungkin ya kita membawa emas batangan atau emas fisik yang bentuknya kotak-kotak begini setiap hari dibawa, kan gak mungkin. Jadi setiap emas tuh punya beratnya masing-masing ya teman-teman. Kalau misalnya beratnya semakin tinggi, maka itu harganya juga semakin tinggi. Nah,
Meski begitu, reputasinya sebagai harmoni tradisional tetap kuat hingga saat ini. Nah, kenapa di semua bank internasional tuh di dalam berangkasnya tuh punya apa? Kalau kalian pernah lihat tuh ada emas bertumpuk-tumpuk gitu ya teman-teman. Kenapa itu uh, jadi masih kuat hingga saat ini? Nah, selanjutnya Bitcoin sebagai harmoni baru. Jadi masih baru lah, barunya pada tahun 2009. 2009. Nah, Bitcoin juga sering disebut sebagai harmoni baru di era digital. Sama kayak emas, tapi ini bentuknya tuh digital, memiliki kelangkaan jumlahnya dibatasi hingga 21 juta koin. Bedanya dia ini cuman hadir atau muncul dalam bentuk digital sehingga lebih mudah dipindahkan lintas negara dengan biaya rendah. Nah, bentuknya kayak gimana sih? Bentuknya tuh kayak blockchain atau seperti itulah, teman-teman. Uh, Sebagai aset, Bitcoin tahan terhadap inflasi karena tidak bisa dicetak sewenang-wenang oleh pemerintah. Transparansi blockchain membuat semua transaksi tercatat dan tidak bisa dimanipulasi. Nah, dengan kombinasi kelangkaan, keamanan, kriptografi, dan portabilitas global, Bitcoin juga menawarkan fungsi yang mirip emas sebagai penyimpan nilai, sekaligus menyesuaikan kebutuhan ekonomi digital modern. Jadi itu kenapa Bitcoin sebagai new hard money. Nah, ini perbandingan antara emas dan Bitcoin ya teman-teman. Jadi di sini ada 9 aspek untuk kita bandingkan antara emas dan Bitcoin ya teman-teman. Jadi aspek yang pertama adalah bentuk. Nah, bentuk emas adalah fisik dan untuk Bitcoinnya sendiri digital. Lalu aspek yang kedua yaitu nilai. Untuk emas memiliki nilai intrinsik atau material nyata. Dan untuk Bitcoinnya sendiri nilai berdasarkan teknologi dan kepercayaan. Nah, untuk yang aspek ketiga, untuk emasnya sendiri terbatas secara alami. Untuk Bitcoinnya maksimal 21 juta atau maksimum 21 juta. Untuk aspek yang keempat, yaitu penyimpanan. Untuk emasnya sendiri ada di bank ataupun brankas. Dan untuk Bitcoinnya sendiri yaitu dompet digital atau wallet. Nah, aspek yang kelima yaitu keamanan. Untuk emasnya sendiri fisiknya aman tapi masih bisa dicuri karena bentuk fisiknya tuh bentuknya tuh fisik ya teman-teman, jadi nyata, mudah dicuri juga. Untuk Bitcoinnya sendiri yaitu kriptografi aman tetapi beresiko terhadap potensi hacking atau hack. Dan untuk yang keenam, 6 aspek yang keenam yaitu akses memerlukan perantara fisik seperti bank atau toko. Dan Bitcoinnya sendiri transfernya cepat secara global via internet. Dan aspek yang ketujuh yaitu harga. Harga untuk emasnya cenderung stabil dan Bitcoin itu sangat fluktuatif. Dan untuk aspek yang kedelapan yaitu pengakuan, diakui sejak lama secara luas. Dan Bitcoinnya sendiri pengakuan meningkat secara bertahap. Lalu untuk regulasinya sendiri, untuk emas legal dan banyak diawasi oleh otoritas. Dan untuk Bitcoinnya sendiri regulasi beragam di berbagai negara. Nah, ini peran-peran harmoni dalam masa krisis antara emas dan Bitcoin. Jadi emas ini udah lama menjadi pilihan utama saat krisis. Nilainya juga stabil, diakui secara global dan terbukti melindungi kekayaan ketika inflasi atau ketidakpastian melanda. Namun, emas juga memiliki keterbatasan karena sulit dipindahkan dan membutuhkan perantara untuk diperdagangkan. Nah,
Untuk Bitcoinnya sendiri hadir sebagai alternatif harmoni di era digital. Aset ini bisa ditransfer cepat lintas negara hanya dengan internet dan pasokannya terbatas sehingga tahan terhadap inflasi. Meski begitu, volatilitas harga dan perbedaan regulasi membuat Bitcoin masih dipandang berisiko. Dengan demikian, emas menawarkan stabilitas tradisional, sementara Bitcoin membawa inovasi digital. Dalam menghadapi krisis, keduanya berpotensi saling melengkapi sebagai bentuk harmoni di masa depan. Nah, itu dia tentang harmoni, seputar harmoni ya teman-teman. Jadi kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulan harmoni adalah bentuk uang yang mampu menjaga nilai dari waktu ke waktu. Emas telah membuktikan perannya sebagai penyimpan nilai tradisional, sementara Bitcoin hadir sebagai harmoni baru di era digital. Untuk keduanya memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Namun, bersama-sama dapat menjadi pelindung nilai sekaligus alternatif terhadap kelemahan fiat money. Nah, jadi itu kesimpulannya teman-teman. Sekian dari saya, Demas Daral Putra Andina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.